Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 29 Juli 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Orang Paling Bahagia. Firman Tuhan terambil dalam Lukas 11 ayat 27 sampai dengan ke-28. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ada banyak kategori tentang hidup bahagia dan syarat menjadi bahagia. Namun kami ingin belajar tentang bahagia yang syaratnya adalah sesuai dengan kebenaran firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Naluri manusia sejak lahir kemudian bertumbuh. Dia akan mencari yang namanya sukses, yang namanya berhasil, yang pada ujungnya dari sukses dan keberhasilan itu adalah ingin berbahagia. Kita mengucapkan selamat berbahagia kepada mereka yang kemudian sudah berumah tangga. Kita mengucapkan selamat berbahagia tatkala rumah tangga tersebut punya anak. Kita pun mengucapkan selamat dan berbahagia tatkala seseorang mungkin menghadapi sebuah kelulusan sekolah, kelulusan atau pembukaan sebuah toko, kemudian semua sukses-sukses yang kemudian didapatkannya. Maka akhir daripada sukses dan berhasil itu adalah mencari sesuatu yang berbahagia. Kita melihat ada seorang wanita dikatakan di dalam Alkitab ketika Yesus sedang berbicara. Seorang perempuan itu berseru dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan susu yang menyusui engkau." Pada bagian ini wanita yang sedang membicarakan wanita. Wanita ini tidak disebutkan siapa namanya. Tapi wanita ini membahas tentang wanita yang berbahagia adalah yaitu wanita ibu yang mengandung Tuhan Yesus dan ibu yang menyusui Tuhan Yesus. Itu yang dikatakan di dalam ayat yang ke-27 pasal 11 dalam Injil Lukas. Ketika Yesus berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Kita tahu dengan jelas orang tua mana yang tidak berbahagia kalau melihat anaknya sukses dan berhasil. Dan pada bagian ini kita melihat Yesus secara dunia adalah orang yang berhasil. Orang yang secara dunia memiliki banyak sekali kemampuan. Kita lihat kalau Injil Lukas pasal 11 pada ayat-ayat sebelumnya. Bagaimana kemudian Yesus melakukan banyak perkara yang sudah didengar oleh orang banyak. Yesus melakukan mujizat. Yesus menjadi orang yang baik dan benar. Yesus yang memberitakan tentang kerajaan Allah. Yesus yang memberitakan tentang berbagai macam pengajaran yang berasal daripada Allah. Sedangkan Kristus sendiri adalah dirinya Allah itu sendiri dalam keteritunggalannya. Ada banyak orang yang terkagum-kagum. Sehingga tidak heran kemanapun Yesus pergi, itu berkerumun dan berkumpul orang banyak, termasuk di dalam peristiwa ini. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Kita melihat bahwa kebahagiaan itu adalah tatkala keberhasilan yang memang itu pun sesuatu yang benar di dalam pandangan firman Tuhan. Siapa yang tidak bahagia kalau kita sukses mencapai sebuah prestasi tertentu, baik dalam bidang akademik, baik dalam bidang ekonomi, baik dalam pencapaian bidang olahraga, bidang seni, atau bidang-bidang yang lain. Kita akan berbahagia. Tetapi kebahagiaan setiap orang tatkala dikaitkan dengan pencapaian tertentu, ada orang yang mencapainya, ada orang yang tidak mencapainya. Maka kemudian kalau berbahagia itu adalah berbicara tentang pencapaian dan sukses dalam ukuran-ukuran manusia, maka kita melihat orang yang mencapainya berbahagia. Orang yang tidak mencapainya bagaimana? Dia kemudian ada kurutannya, kurang bahagia, kemudian tidak bahagia, atau yang terburuk kecewa, atau patah hati. Tetapi firman Tuhan mengatakan ada sebuah target dan prinsip, alasan dan dasar yang membuat seseorang berbahagia. Ayat ke-29 adalah mewakili tentang pandangan manusia. Apa itu bahagia? Yaitu tatkala melihat seorang anak itu tumbuh kembang dengan baik sebagaimana dikatakan Ibu Maria itu. Menurut perempuan ini, itu sangat berbahagia mengandung engkau, melahirkan engkau, menyusui engkau. Itu disampaikan kepada Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus memberikan sebuah kriteria yang berbeda. Tetapi ia berkata,
Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ini adalah sebuah standar bahagia yang dikatakan di dalam firman Tuhan, orang yang mendengar firman Allah, memeliharanya dan melakukannya. Jadi orang yang berbahagia adalah orang sebagai setiap kita adalah anak-anak Tuhan, yang tatkala Tuhan memerintahkan segala perkara yang sudah dicantumkan dalam firman Tuhan, yang sudah diuraikan di dalam Alkitab, yaitu mereka yang mendengar firman Allah, mereka yang memeliharanya, mereka yang melakukannya, mereka yang menjalankannya, itu akan berbahagia. Berbahagia yang pertama karena dia kemudian menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan, sesuai hidup dengan kebenaran firman Allah. Dan tentunya juga orang itu akan mengalami sebuah kebahagiaan. Bagaimana kita tidak bahagia kalau kita menjalankan firman Tuhan? Sebagai suami menjadi suami yang mengasihi istri, itu perintah Tuhan. Sebagai orang tua menjadi teladan buat anak-anak, itu adalah perintah Tuhan. Sebagai anak menghormati orang tua, itu adalah perintah Tuhan. Tuhan mengajarkan jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Kita menjalankannya karena itu adalah perintah dan firman Allah, maka kita akan berbahagia. Adakah sebuah kebahagiaan yang lebih tinggi selain daripada orang itu hidup dalam kebenaran? Apakah kemudian kaya salah? Apakah sukses salah? Tidak. Orang yang beriman, orang yang menjalankan firman Tuhan, tentu dia juga akan diberkati. Orang yang jujur kemungkinannya akan jauh lebih sukses daripada orang yang tidak jujur. Dia sukses dalam kebenaran. Memang ada sebagian orang sukses di dalam kelicikan dan kejahatan, tetapi di penghujungnya dia tidak akan berbahagia. Kalau kemudian kejahatan dan kecurangan, keburukannya, dosanya dalam bentuk korupsi merugikan orang lain, dan yang lain-lain tidak terkena hukuman manusia, tidak kemudian tersentuh oleh hukum, karena hukum seringkali bisa menjadi alat jual beli. Siapa yang bisa membayar lebih mahal, dia akan dapatkan apa yang diharapkannya. Tetapi ada penegak hukum yang tertinggi, yaitu Allah sendiri akan menjadi mengadili kita. Apa yang lebih bahagia selain kita waktu di hadapan Allah, bertemu setelah kita meninggal, dan kalimat yang Tuhan ucapkan kepada setiap kita masing-masing, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Itu adalah kelompok orang berbahagia. Tetapi orang yang tidak bahagia dan mengalami sebuah penyesalan yang tidak bisa diubah kehidupannya, tatkala kita bertemu dengan Tuhan di pengadilan nanti dan Tuhan berkata, enyahlah engkau orang jahat, masuklah ke dalam perapian yang menyala-nyala. Di sana terdapat ratap tangis dan kertak gigi. Bukankah itu kelompok orang yang tidak bahagia? Sahabat seperjalanan, biarlah kita punya sebuah standar bahagia satu dengan yang lain. Kita mungkin punya standar yang berbeda, tapi kita punya standar yang sama, yaitu standar yang sudah ditetapkan oleh firman Tuhan sendiri di dalam diri Kristus Yesus, yang berucap dan berkata dan bersabda, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Mari kita berjuang menjadi orang-orang yang bahagia, bukan menurut ukuran-ukuran manusia, bukan menurut ukuran-ukuran dunia, tetapi menurut ukuran dan nilai-nilai standar kebenaran yang sudah dicantumkan oleh firman Tuhan, yang sudah diucapkan oleh Tuhan Yesus. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.